Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan siang hari ini saya Ki Sudaryono, mahasiswa IPET Semarang, ingin menjelaskan materi pembelajaran sistem kelistrikan pada mobil. Yang pertama itu adalah motor starter konvensional. Fungsi motor starter utama adalah untuk menghidupkan mesin dengan cara memutar poros engkol sehingga mesin dapat memulai siklus pembakaran. Fungsi ini penting untuk menggerakkan mesin dari keadaan diam menjadi aktif. Untuk memahami secara rinci berbagai komponen yang disebutkan, maka dari itu mari kita lebih mengenal setiap komponen yang berperan penting dalam kinerja sistem ini. Berikut ini komponen sistem starter mobil beserta fungsinya. Yang pertama itu ada saklar. Saklar yang menjadi komponen penting yang mudah terlihat. Sebenarnya saklar berada di luar sistem, namun ini menjadi tempat untuk memasukkan kunci sebagaimana yang sudah dibahas sebelumnya. Fungsi dari saklar yakni memberi perintah untuk menciptakan arus listrik dalam jumlah yang besar. Selain itu, saklar juga berperan dalam menghubungkan dan memutuskan bagian gigi pinion dengan ring gear. Komponen yang berikutnya, yang kedua, baterai atau aki. Fungsinya yakni sebagai sumber dari arus listrik yang dibutuhkan dalam sistem starter mobil dan berbagai sistem kelistrikan lainnya. Sumber listrik yang berasal dari aki dapat disalurkan ke berbagai komponen dalam sistem starter. Alhasil dapat tercipta energi mekanik untuk menyalakan kendaraan. Komponen yang ketiga, solenoid. Fungsi solenoid motor starter pada mobil adalah untuk menghubungkan arus listrik dari baterai ke motor starter serta menggerakkan pinion gear agar terhubung dengan flywheel mesin. Solenoid ini adalah komponen penting dalam sistem starter kendaraan yang memungkinkan mesin dapat menyala dengan mudah. Komponen keempat, komutator. Komutator merupakan komponen yang umumnya terpasang atau tersambung ke rangkaian armatur. Komponen ini berbentuk lingkaran dan memiliki fungsi untuk menyalurkan energi listrik dari saklar menuju ke armatur. Komutator akan berputar ketika poros mengalirkan listrik. Kecepatan putarannya akan tergantung dari beberapa besar energi listrik yang dialirkan. Kelima, komponen armatur. Ini merupakan komponen yang memainkan peran untuk menangkap atau menerima energi listrik yang disalurkan melalui komutator. Selanjutnya, komponen ini bertugas untuk mengubah energi listrik yang diterima menjadi energi mekanik, lebih tepatnya dalam bentuk putaran. Selanjutnya, perputaran tersebut yang dapat menggerakkan gigi pinion
dan membuat mesin menyala. Komponen berikutnya adalah kopling starter. Fungsi untuk meneruskan energi mekanik dalam bentuk putaran dari komponen armatur. Energi tersebut disalurkan melalui gigi pinion untuk menuju flywheel. Komponen ini juga memiliki fungsi lain, yakni untuk memberikan keamanan pada kumparan medan dari berbagai potensi kerusakan. Fungsi ini menjadi lebih penting ketika mobil sedang melaju dengan kecepatan tinggi dan arah putaran gigi pinion memiliki kecenderungan untuk berbalik. Komponen berikutnya gigi pinion. Gigi pinion, komponen ini memiliki bentuk lingkaran dengan ukuran yang terbilang kecil. Posisinya ada di antara kopling starter dan tuas penggerak. Fungsi dari gigi pinion yakni untuk mengalirkan energi mekanik yang berasal dari kopling starter menuju ke bagian tuas penggerak. Selanjutnya komponen fill coil. Komponen ini dikenal juga dengan nama kumparan medan. Sesuai dengan nama tersebut, fungsinya yakni untuk menjadi inti dari setiap rangkaian dari sistem starter. Bentuknya mirip dengan tabung dan terbuat dari bahan dasar berupa besi. Di dalam kumparan mesin terdapat inti kutub untuk menghasilkan medan magnet. Inti tersebut dililitkan dengan tembaga. Dengan begitu akan muncul medan magnet dalam jumlah besar dan mampu untuk membuat mesin mobil aktif. Komponen berikutnya adalah brush coil. Brush coil terdiri dari dua bagian, yakni bagian positif dan bagian negatif. Keduanya memiliki peran masing-masing dalam sistem starter. Keduanya memang memiliki peran untuk mengalirkan listrik dari bagian armatur. Perbedaannya, bagian positif yakni untuk mengalirkan energi listrik ke kumparan inti, sedangkan bagian negatif akan mengalirkan ke posisi massa. Bisa kita lihat seperti pada gambar. Komponen selanjutnya tuas penggerak. Tuas penggerak yang berada di antara bagian gigi pinion dan starter. Bentuknya bisa dibilang mirip dengan pengupas buah. Fungsi dari komponen ini yakni untuk memutuskan dan menghubungkan arus listrik yang aktif, maksud saya mengaktifkan flywheel. Tuas ini sudah dirancang untuk dapat bekerja otomatis dengan sistem, sehingga Anda tidak perlu repot-repot mengaturnya dengan cara manual. Namun perlu dipastikan bahwa hal ini hanya bisa berjalan jika starter mobil telah mendapatkan energi mekanik, khususnya dari bagian gigi pinion.
Komponen selanjutnya ada pegas pengembali. Pegas pengembali adalah komponen yang banyak dikembangkan oleh perusahaan pembuat mobil. Fungsi penting dari komponen ini yakni untuk menjaga supaya gigi pinion tetap berada stabil di tempat semula. Komponen ini dikembangkan karena dalam sistem starter, gigi pinion mendapatkan tekanan yang terbilang cukup. Tekanan tersebut diperoleh dari komponen tuas penggerak, khususnya ketika sedang mengalirkan energi mekanik. Maka dari itu, proses ini menyebabkan adanya dua komponen yang saling bertabrakan. Jadi, meletakkan pegas pengembali pada sistem starter dapat membuat kondisi ini menjadi lebih stabil. Komponen berikutnya ada flywheel. Komponen ini memiliki fungsi penting untuk menyimpan energi kinetik yang ada di dalam mesin. Posisi dari komponen ini yakni terletak di belakang starter mobil dan sering juga disebut dengan nama roda gila. Selain itu, komponen ini juga berfungsi untuk menyeimbangkan putaran mesin sehingga tetap terjaga stabilitasnya. Itulah penjelasan tentang starter mobil dan berbagai komponen yang mendukung jalannya sistem ini. Pada dasarnya, setiap komponen memiliki peran pentingnya masing-masing, sehingga perlu dijaga dengan baik kondisinya. Demikian penjelasan materi tentang kelistrikan pada hari ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.